Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan?
Bapak dan Ibu, berhubung karena jumlah kita sedikit, mohon kerjasamanya untuk kita mengisi bangku yang paling depan. Itu batas yang terakhir itu semua depan kita berharap, yang di belakang kosong. Disilakan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita menghadap hadirat Tuhan, mari kita bersatu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Kamis Putih. Hari Raya Gerejawi ini kita berkumpul memperingati sengsara dan penderitaan Kristus, serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Untuk menyatakan salam dan kasih di antara kita, disilakan saudara-saudari, Bapak dan Ibu memberi salam kepada teman dan di sebelah kiri dan kanan, depan dan belakang kita. Dimulai. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai 4. Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ayat 2. Ya, hembuskan roh kasih-Mu dalam hati yang resah. Beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami
merdeka dalam Dikau selamanya. Ayat 3. Penebus yang maha kuasa, berilah kami hidupmu, datang dan senantiasa tinggal dalam umatmu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Ayat 4. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan celah, tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia, makin mulia, makin suci, diri kami ubahlah, sampai nanti kami puji Dikau dalam terang bakar. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu pengasih dan penyayang, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Maha Kasih, kami bersujud di kaki salib-Mu mengenang saat-saat ketika Engkau menghadapi penderitaan dan kematian-Mu, demi menggantikan sekaligus menyelamatkan kami orang yang berdosa. Engkau benar dan adil dan kudus, namun Engkau telah menderita sengsara. Engkau penuh kasih dan lemah lembut, namun Engkau disiksa sampai mati di kayu salib. Kami sungguh bersyukur dan berbangga hati karena penderitaan dan maut tidak mampu mengalahkan kasih dan kebenaran-Mu. Bahkan ketika Engkau di atas kayu salib, masih mampu menunjukkan kasih dan pengampunan-Mu. Kuduskanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu demi keselamatan kami. Amin. Jemaat duduk. Mari bernyanyi dari NKB nomor 85 ayat 1 dan 2, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk di dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam tangan, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita diderap, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya
Ya karena kasih-Nya. Ayat 2. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama Keluaran pasal 12 ayat 43 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya aku sembuh. Ayat 2. Ketika imsaku cemas, sekarang ku lega. Cukup bebanku telah lepas.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu. Kami sering gagal mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Iman dan pengharapan kami padamu sangat rapuh. Tekad kami untuk mengasihi sesama sangat lemah. Kami selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama banyak orang, dengan kata atau perbuatan. Kami sungguh-sungguh terpenjara oleh dosa. Kasihanilah dan bebaskanlah kami ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Mari Bapa dan Ibu, masing-masing berdoa dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan, di dalam hati masing-masing. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389, ayat 1 dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ayat 4. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Berita pengampunan dosa. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 14. Demikian berbunyi, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 1, makin dekat Tuhan.
Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Pembacaan Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangun Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Pembacaan yang kedua, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu.
sehingga nama Tuhan yang tetap dipermuliakan sekarang dan selama-lamanya. Kami telah berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah tumbuhan langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Ayat 2. Sambungkan jiwaku, sabda Tuhan Allah, Dia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang mengasihi kami, yang kami sembah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang beribadah di hadapan-Mu, memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini dalam ibadah Kamis Putih ini, kami memperingati kesengsaraan penderitaan yang telah dialami oleh Tuhan kami Yesus Kristus sebagai jalan untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu untuk menebus dosa-dosa kami, untuk mendamaikan kami dengan Bapa di sorga. Untuk itu Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Terimalah kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu bagi kami. Demikian juga saat ini kami merindukan sabda-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Marilah berkata-kata kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Dan berilah kami ketenangan. Dan biarlah Roh Kudus itu yang bekerja dalam setiap hati kami dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, kami boleh memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan berkata-katalah kepada kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu ibadah Kamis Putih bukan hanya hari ini kita melaksanakannya. Setiap tahun kita melaksanakan ibadah Kamis Putih. Dan perlu kami menyampaikan kembali bahwa hari ini dalam ibadah Kamis Putih ini kita memperingati kesengsaraan dan penderitaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui ibadah ini maka kita juga akan menghayati keteladanan dan perintahnya, yaitu untuk saling mengasihi. Biasanya Bapak Ibu, kalau ibadah Kamis Putih tidak hanya beribadah begitu saja, datang bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Tetapi dalam ibadah Kamis Putih ada gereja-gereja yang telah melakukan ada ibadah pembasuhan kaki. Dan BNKP juga melaksanakan ini, di mana ada beberapa gereja-gereja yang sudah melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melalui ibadah Kamis Putih ini, maka firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi perenungan kita, yaitu mengenai perjamuan malam atau perjamuan makan Yesus dengan murid-muridnya. Dan tema dari firman Tuhan yang baru kita baca yaitu darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, biasanya perjamuan kudus ini kita terima roti dan anggur, kita makan dan minum. Itu biasanya dalam 1 tahun kalau kita hitung ada 5 kali. Ya, ada 5 kali kita melaksanakan perjamuan kudus. Yaitu dimulai dari ibadah awal tahun, lalu dilanjutkan pada Paskah, tapi besok kita akan melaksanakannya, dan kemudian pada Pentakosta, dan kemudian di bulan Oktober yaitu ada perjamuan kudus
serentak sedunia. Dan terakhir pada peringatan kehidupan yang kekal. Berarti ada 5 kali kita terima perjamuan kudus dalam 1 tahun. Tetapi Bapak Ibu, yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menerima perjamuan kudus, makan dan minum, menerima roti dan anggur itu, maka itu bukan hanya perjamuan biasa. Ya. Bukan hanya sekedar kita terima roti, lalu kita makan, kita terima anggur, lalu kita minum, selesai. Tapi melalui firman Tuhan ini kita akan melihat dan mengetahui apakah makna daripada perjamuan kudus yang kita terima itu. Itulah mengapa Bapak Ibu yang menerima perjamuan kudus ini hanya diterima oleh orang yang telah dibaptis dan yang telah disidikkan. Karena kenapa? Karena hanyalah orang-orang yang mampu mengakui imannya kepada Kristus, yang benar-benar telah menerima Kristus di dalam hidupnya dan mengakui bahwa melalui darah dan tubuh Kristuslah dia telah diselamatkan. Kalau di BNKP, di dalam konvensi BNKP, di situ telah dikatakan bahwa BNKP percaya bahwa perjamuan kudus adalah pemberian Tuhan. Dan perjamuan kudus ini adalah sarana anugerah Allah kepada orang-orang yang percaya. Jadi pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah sikap kita ketika kita menerima perjamuan kudus itu? Biasanya ketika menerima perjamuan kudus, maka akan diberikan waktu oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, untuk mengakui dosanya. Dan disitulah kita akan mengambil kesempatan untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam firman Tuhan ini yang baru kita baca tadi, kita melihat, mendengarkan dan membaca bagaimana Yesus juga pada saat itu memperingati hari raya Paskah atau hari raya roti tak beragi. Karena ini adalah merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi tiap tahun orang Yahudi akan melaksanakan ini. Dan biasanya dalam perayaan ini mereka akan menyembelih domba Paskah. Dan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia juga memperingati perayaan Paskah itu. Artinya dalam tradisi orang Yahudi dalam memperingati hari Paskah itu maknanya adalah mereka memperingati hari kebebasan yang telah Tuhan lakukan bagi mereka ketika mereka telah dibebaskan dari tanah Mesir. Dan merupakan tanda perjanjian Allah, yaitu ketika Tuhan memberikan tulah 1-10 dan puncaknya di tulah ke-10, di mana nanti di situ adalah kematian anak sulung. Maka sebagai tanda perjanjian Allah menyuruh mereka melalui Musa supaya setiap orang, setiap keluarga menyembelih anak domba binatang dan darahnya itu akan dioleskan di tiang pintu.
Maka ketika Allah melihat ada darah domba yang telah dioleskan, maka keluarga itu akan diselamatkan. Akan tetapi Bapak Ibu, dalam perjamuan malam yang telah dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya, di sini Yesus memberikan makna baru. Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa pendamaian yang dilakukan sebelumnya, yaitu hanyalah berlaku kepada umat Israel. Akan tetapi pendamaian yang dilakukan melalui Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya berlaku kepada satu bangsa, kepada umat Israel, tetapi berlaku kepada seluruh manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka akan diselamatkan. Dan inilah yang mau Yesus sampaikan kepada mereka, di mana ketika Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya, apa yang Yesus katakan? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan kemudian dia mengambil cawan lalu mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata lagi, minumlah kamu semua dari cawan ini. Apa yang Yesus mau sampaikan di sini? Bahwa kalau dulu pada masa perjanjian lama, bagaimanakah orang-orang Israel diselamatkan? Bagaimanakah dosa-dosa mereka dihapuskan? Maka mereka harus menyembelih anak domba, mengorbankan binatang yang tambun, yang gemuk, yang baik, yang dipilih kepada Tuhan. Tapi itu berulang terus menerus. Tetapi di sini Yesus mengatakan bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Sekarang Yesus mengorbankan dirinya. Yesus menggantikan korban-korban sembelihan itu dengan tubuh, dengan mencurahkan berkatnya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri. Dan itu berlaku sekali untuk selamanya. Jadi tidak lagi darah binatang, tapi darah yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan emas perak. Tapi Yesus menggenapi perjanjian itu. Dia diutus Bapaknya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dan cara satu-satunya adalah dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah mengapa Yesus mengatakan di ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni kita, untuk menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Sebelumnya manusia ini telah dipisahkan dari Tuhan hanya karena dosa. Manusia tidak bisa langsung datang kepada Allah. Tetapi sekarang semuanya itu telah dirobohkan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanyalah melalui Yesus. Melalui pengorbanannya lah kita bisa dilayakkan, kita bisa diampuni. Dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya tadi telah menyampaikan kepada kita bahwa perjamuan yang kita terima, kalau kita tadi
Ya, menghitung ada 5 kali dalam 1 tahun. Sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita bahwa itu bukanlah perjamuan biasa. Karena kenapa? Yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa yang menetapkan adanya perjamuan kudus itu adalah yaitu Yesus sendiri. Sekali lagi, yang menetapkan adanya perjamuan kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Maka Yesus juga memerintahkan supaya kita atau gereja-gereja hendaklah tetap melakukan perjamuan kudus itu sampai akhir zaman. Karena kenapa Bapak Ibu? Marilah kita melihat mengapa kita harus menerima perjamuan kudus itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memerintahkan atau mengundang kita untuk mengenang Dia. Ya, itulah Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Apa yang kita kenang? Apa yang kita peringati? Apa yang kita ingat? Setiap kali kita menerima perjamuan kudus itu tidak lain daripada pengorbanannya, pengampunannya. Jadi ingatlah, ya, lakukan ini sebagai kenangan akan Daku. Maka Yesus mengundang kita, Bapak Ibu, hendaklah kita mengenang Dia. Maka dalam pengakuan dosa itu harus ada penyesalan, harus ada pertobatan. Jangan malu menangis, jangan malu mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kenanglah Dia. Kalau kita bisa mengenang jasa-jasa orang yang telah berkorban bagi kita, orang-orang yang mengasihi kita, maka lebih daripada itu kenanglah pengorbanan Yesus yang luar biasa itu, yang begitu besar itu, yang cuma-cuma itu diberikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, tadi tema mengatakan kepada kita darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Maka ketika kita menerima sakramen perjamuan kudus itu, ingatlah bahwa darahnya itu ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Sebesar apapun harta uang kita mau menyogok Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa kita, kita tidak mampu membayarnya. Ya, ada lagu, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Bukan dengan darah binatang lagi. Saya sudah mengatakan tadi, tidak berulang-ulang, tetapi sekali untuk selama-lamanya, berlaku untuk selama-lamanya. Darahnya itu ditumpahkan bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita menerima perjamuan itu, percayalah bahwa melalui tubuh dan darah Kristus, dosa kita diampuni. Ya. Jadi sekalipun bukan Yesus yang langsung memberikan di tangan kita seperti yang Yesus lakukan kepada para murid dulu, tapi ingat bahwa itu adalah merupakan perjanjian, maka perjanjian itu tidak berubah. Perjanjian itu adalah pelunasan, penghapusan, pengampunan dosa-dosa kita. Jadi dosa kita telah dibayar lunas. Dosa kita telah dihapuskan. Itu adalah perjanjian. Yang ketiga, mengapakah kita harus saling
menerima perjamuan itu, yaitu karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita ini melakukan kesalahan, dosa-dosa. Maka kita memerlukan yang namanya pengampunan dosa dan kekuatan untuk hidup yang baru dan tulus. Maka mintalah pengampunan kepada Yesus Kristus. Ya. Kita memerlukan pengampunan Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun mengatakan, oh dalam satu hari ini saya lolos. Saya tidak melakukan pelanggaran, saya tidak melakukan dosa. Ya. Tidak Bapak Ibu. Jadi kita terus memerlukan pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka besok ketika kita akan menerima perjamuan kudus itu artinya bahwa kita juga meminta Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu ditegaskan juga kepada kita, yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita menerima perjamuan kudus itu, maka janganlah menerimanya asal-asalan. Karena kenapa? Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 dan 29, di situ disampaikan kepada kita, barang siapa dengan cara yang tidak pantas makan roti dan minum cawan Tuhan, maka ia adalah berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, maka ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Yang harus kita sadari ketika menerima roti dan anggur itu. Tubuh dan darah Kristus itu. Sekali lagi dia mengatakan kepada kita, barang siapa dengan cara yang tidak pantas makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kita tidak boleh bermain-main. Ya terkadang memang Bapak Ibu, ketika selesai makan perjamuan kudus ini kadang ya, setelah itu ya kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita masih mau hidup dan tinggal lagi dalam dosa-dosa yang sama, dosa-dosa yang lama. Seharusnya orang-orang yang telah menerima tubuh darah Kristus yang telah dipersatukan dengan Kristus, maka dia sudah mengalami yang namanya pembaharuan hidup. Pembaharuan sikap, perubahan sikap. Dia tidak mau lagi melakukan dosa yang sama. Dia tidak mau mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi dia mau hidup di dalam Tuhan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi mari Bapak Ibu kita sadari itu. Mari kita renungkan ini dan kitalah hendaknya selalu mengenang bagaimana pengorbanan Yesus kepada kita. Sehingga pengorbanan Yesus itu tidaklah kita sia-siakan. Ayat hafalan mengatakan kepada kita, yaitu dari Ibrani pasal 9 ayat 20. Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Sekali lagi, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Marilah kita menyebutkan bersama-sama tiga-tiga ya. Inilah darah perjanjian yang telah ditetapkan Allah bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.
buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kesengsaraan penderitaan telah Ia alami demi kami yang Engkau kasihi. Walaupun kami ini adalah orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang pantas dihukum. Tapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, akan kehidupan kami, maka Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami telah menerima Engkau Tuhan Yesus, dan kami percaya kepada-Mu bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui pengorbanan-Mu, melalui darah-Mu, kami disucikan. Dosa-dosa kami telah dihapuskan. Dan kinilah saatnya kami disebut sebagai anak-anak Allah. Biarlah firman-Mu ini terus kami perkatakan dalam kehidupan kami. Kami renungkan itu siang dan malam, sehingga kami juga tetap melakukan segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami hanya landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sembuh. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sembuh. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 174B ayat 1, 2, dan 5, Tuheran Juru Selamat. salibku melihat terang, dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jernih karena iman, dan aku bahagia kekal. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk datang bersekutu di hadapan-Mu, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan selalu menolong dan memelihara kami. Sampai saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa memuji meninggikan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk datang di hadapan Tuhan dan melayani, sehingga kami boleh beribadah bersama dan mengikutinya dari awal sampai saat ini. Kami percaya bahwa ini adalah karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami berserah diri memohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menolong kami, bahkan Tuhan terus yang melindungi kami dan memberi kami buah-buah roh, agar kami juga selalu hidup sebagai anak Tuhan yang selalu melakukan segala perintah. Ya Tuhan Yesus, pada ibadah Kamis Putih ini, kami telah memuji Engkau lewat nyanyian-nyanyian yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu, lewat persembahan kami yang telah kami kumpulkan, dan terlebih melalui diri kami yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih,
yang menerima kami, yang mengasihi kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih-Mu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan di dalam perjalanan kehidupan kami juga selalu hidup dalam kasih-Mu. Sehingga kami selalu menebarkan kasih itu dimanapun kami berada. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kami selalu bersuka cita dalam Tuhan. Biarlah kami selalu mengenang pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pengorbanan-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib itu tidak kami sia-siakan. Karena kami percaya bahwa melalui tubuh dan darah-Mu, kami telah didamaikan dengan Bapa di sorga. Kami telah diselamatkan, dosa-dosa kami telah dihapuskan. Dan biarlah kiranya Bapa, kami tetap menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Ingatkan kami Bapa, pimpinlah kami dengan Roh Kudus, agar kami tetap berjalan di jalan-Mu. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Dan tetap mengimani bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekalipun ada banyak masalah, ada pergumulan-pergumulan yang kami alami di dunia ini. Tapi kami tahu bahwa Tuhanlah yang lebih kuat. Tuhanlah pasti menolong kami. Untuk itu kami menyerahkan semua beban hidup kami, segala pergumulan-pergumulan kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berperkara atas masalah-masalah yang kami hadapi. Dan Tuhan sendiri juga yang akan memberikan kami solusi jalan keluar dari masalah kami. Ya Tuhan Yesus, kami mendoakan jemaat-Mu, di mana kami mendoakan orang tua kami, Bapak Ahmad Devi. Demikian juga Ibu Ina Teddy, Ibu Ina Markus, Ibu Ina Timo, dan juga Ibu Ina Grace yang masih dalam pemulihan. Dan juga saudara kami Pian, Bapak Ama Hans, dan masih banyak lagi Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami memohon kiranya Tuhan menjamah, Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Tuhan berkati setiap obat makanan yang telah mereka makan dan minum, sehingga mereka juga mendapatkan kesembuhan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan persiapan ibadah untuk esok hari, yaitu ibadah Jumat Agung. Mari berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, mulai dari Bapak Pendeta, demikian juga liturgos, prokantor, pemusik, kolektan, pembaca warta, pembaca kisah kematian Tuhan kami Yesus Kristus, tim multimedia, bahkan petugas pelayan perjamuan kudus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Mari urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mari tolong mereka, berkati mereka, sehingga dalam pelayanan-pelayanan mereka, nama Tuhan selalu ditinggikan. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan yang mempersiapkan diri untuk datang beribadah di rumah-Mu menyembah Engkau. Kami mohon juga buka hati dan pikiran mereka. Diri mereka dan benar-benar menyerahkan kehidupan mereka secara totalitas di hadapan Tuhan. Berkati mereka Bapa, sehingga mereka juga dapat menikmati hadirat-Mu di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mari juga Tuhan tolong, mari juga Tuhan sertai dan Tuhan berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan mereka. Terlebih mereka juga yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan. Mari Tuhan tolong mereka, beri mereka kekuatan. Dan terlebih Tuhan yakinkanlah mereka bahwa sungguh dalam Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong mereka. Berkati juga seluruh anak-anak kami yang Tuhan telah berikan bagi mereka, bagi kami. Berilah mereka masa depan yang cerah. Berkatilah mereka dalam studi mereka. Berkatilah mereka dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka.
Demikian juga Tuhan, jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, sehingga anak-anak kami selalu berada dalam naungan kasih Tuhan. Dan sungguh mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, dan yang Tuhan boleh pakai untuk menjadi alat Tuhan untuk mewartakan firman-Mu dan yang berguna kelak bagi nusa dan bangsa ini. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati gedung gereja ini. Ini adalah rumah Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan pagari, sehingga dalam ibadah kami selalu bersuka cita dalam Tuhan. Kami merasa nyaman, sehingga kami percaya bahwa sungguh dalam rumah Tuhan juga kami menerima berkat-berkat dari Tuhan. Bahkan segala kuasa kegelapan yang ingin menggagalkan setiap pekerjaan Tuhan, yang memisahkan kami dari kasih Tuhan, yang ingin mengacau balaukan segala sesuatu hal yang ingin kami lakukan untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kami mohon Tuhan jauhkan itu bagi kami. Terlebih esok hari dalam ibadah Jumat Agung, demikian juga pada hari Minggu pada ibadah Paskah. Mari Tuhan lindungi kami, Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu. Bahkan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga selalu aman dalam naungan kasih Tuhan. Bahkan lingkungan sekitar kami mohon juga Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga mendukung kami, dan mereka juga mengasihi kami sama seperti kami mengasihi mereka sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Kami akan berpisah sebentar lagi dari rumah Tuhan. Kami akan kembali pulang ke rumah kami. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan yang akan mengantarkan kami ke rumah kami dengan selamat. Mari sertai kami Bapa dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang sujud, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari bersatu teduh sejenak.
Amin. Yahobu.